Siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Indonesia dan salam sejahtera. Menyambung diskusi yang sedang berlangsung dan sempat terputus, kita masih di kegiatan webinar seri ketiga menuju Simposium PPI Dunia Kawasan Amerika Eropa di Hannover, Jerman 2018 ini. Pembicara kedua sudah siap untuk menyampaikan materinya. Kita ulang sedikit Mas perkenalan karena tadi terputus. Ya, Nama presenter kedua adalah Mas Galih Bangga. Mas Galih mohon info selama ini menjalani studi di mana Mas? saya menjalani studi sampai tahun lalu di Universitas Stuttgart, Jerman di bidang aerodinamika kincir angin. Nah, S3 saya ya Mas ya? mengambil S3. Sudah selesai. Sudah selesai. Oke, S2-nya Sekarang di mana Mas? postdoc S2 di ITS Surabaya, S1 S1-nya? juga di ITS Surabaya. Baik. Kemudian aktivitas saat ini? Aktivitas saat ini sekarang saya bekerja di Stuttgart, ya melakukan perintah bos saja lah intinya. Oke. Dan Ah, itu ya di bidang renewable energy. Iya, di nggak sophisticated mas, saya lebih ya ke aerodinamikanya lah, nggak yang terlalu tinggi-tinggi. Kayaknya itu jauh lebih sophisticated. Oke. Kali ini apa yang akan disampaikan? Judulnya Oh apa iya, Mas? saya share screen sekalian mas ya. Boleh, monggo. Sebentar. Ini, lo ini mana ini? Apakah sudah kelihatan mas? Sudah kelihatan. Ya. Good. Oke, Jadi, Mas Galih hmm, ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit, kemudian nanti dilanjutkan oleh presenter ketiga dan nanti kita diskusi. Monggo, siap, Mas. Ya, siap. Nanti kalau lebih langsung di-cut saja mas ya. Baik, boleh. bahasan kali ini sebenarnya sangat sederhana, yaitu membahas tentang teknologi kincir angin. Dilihat dari sudut pandang sejarah dan peran dari aerodinamika. Nah, apakah itu sebenarnya? Mari kita lihat. Baik, sebelum kita mulai, kita akan melihat suatu gambar-gambar yang sangat menarik seperti ini. Nah, kita bisa lihat nih, kincir angin sudunya biasanya ada 3, namun ini ada 2. Di sini ada 2 juga. Kenapa? Karena dia rusak. Rusak kenapa? Dia patah. Di gambar yang kiri kita lihat bahwa kincir angin di Iowa, di US, patah karena terjangan angin. Sedangkan di gambar yang kanan, patahnya kincir angin diduga karena adanya serangan UFO. Bayangkan, kincir angin patah diduga karena serangan UFO. Nah, ini gambar yang paling menarik menurut saya, yaitu terjadinya kebakaran pada kincir angin, negara api menyerang. Nah, ini kenapa? Karena adanya lightning itu petir, karena ada serangan petir pada kincir angin. Jadinya kincir anginnya terbakar. Ini adalah masalah yang sangat 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 sering terjadi pada kincir angin. Kenapa? Kincir angin semakin lama ukurannya akan semakin besar. Towernya akan semakin tinggi. Semakin tinggi tower, dia akan semakin dekat dengan sumber petir. Utamanya di daerah-daerah dekat laut, yaitu offshore. Makanya sangat-sangat berbahaya. Teknologi-teknologi untuk mengembangkan proteksi-proteksi lightning ini sangat diperlukan untuk teknologi kincir angin itu sendiri. Ini salah satu hal yang sebenarnya tidak terlalu terkait pada diskusi kali ini, namun menarik untuk dibicarakan karena teknologi kincir angin itu sangat-sangat banyak dan ini salah satu hal yang patut untuk dijadikan suatu pertimbangan, utamanya untuk pengembangan teknologi kincir angin di dunia ini. Oke, mari kita mulai sejarah kincir angin. Kincir angin itu dimulai sejak kapan sih? Sebenarnya memanfaatkan energi angin dengan menggunakan sudu-sudu atau kincir itu sudah dimulai jauh dari dulu banget. Dimulai dari 1700 tahun sebelum Masehi. Kita dapat lihat di gambar ini bahwa ada 2 vertical axis wind turbine. Jadi dia berputar dengan dengan sumbu putaran secara vertikal pada tahun selama ini. Pada saat itu, kincir angin tidak digunakan untuk membangkitkan listrik karena pada tahun itu belum ditemukan listrik. Namun, kincir angin pada tahun itu digunakan untuk pengairan. Dapat kita lihat pada masa itu sebenarnya teknologi sudah sangat maju.
Bahkan mungkin mereka itu lebih maju dari sekarang, dan kita masih harus menggali banyak mengenai sejarah yang teknologi-teknologi kincir angin dari zaman dulu hingga sekarang. Kincir angin kemudian semakin disempurnakan di tahun-tahun berikutnya, yaitu kita lihat ada kincir angin Persia atau sekarang Iran, kincir angin Cina, dan sebagainya. Coba kita lihat, pada kincir angin yang sebelumnya, aliran udara langsung menembus kincir angin. Namun pada desain yang seperti ini, aliran udara ditutup pada sebagian dari area kincir angin. Untuk apa? Agar aliran angin akan melalui sudut kincir angin pada daerah ini, dan pada daerah yang lain akan tertutup, sehingga gaya drag akan terjadi, ketidakseimbangan gaya drag, sehingga kincir angin dapat berputar secara lebih efektif dan efisien. Ketidakseimbangan gaya drag juga bisa ditimbulkan dengan adanya menggunakan flapping sail. Jadi seperti teknologi pada perahu. Pada sudut ini, kincir angin dia akan diputar oleh angin. Dan pada saat kincir angin berputar, flap ini dia akan berputar seret, dan kemudian akan mutar lagi ke sini. Sehingga dia akan mengalami putaran secara kontinu. Ini adalah teknologi pengembangan teknologi kincir angin dari masa ke masa. Dari pengembangan teknologi kincir angin lah kita bisa mendapatkan kincir angin yang secanggih sekarang ini dan seefisien sekarang ini. Nah, namun kincir angin pada zaman dahulu kala itu lebih banyak memanfaatkan gaya drag. Gaya drag itu besarnya sangat-sangat kecil, sehingga sangat tidak efisien untuk membangkitkan tenaga putaran dari tenaga angin. Sehingga efisiensi dari kincir angin pada zaman dahulu itu sangatlah kecil dibandingkan sekarang. Sedangkan kincir angin pada teknologi sekarang ini lebih banyak memanfaatkan gaya lift, seperti pemanfaatan pada Darius rotor. Di gambar kiri adalah Savonius rotor, di gambar kanan adalah Darius rotor. Keduanya merupakan vertical axis wind turbine. Namun, Savonius memanfaatkan teknologi drag, yaitu gaya yang arahnya searah dengan arah aliran angin. Sedangkan gaya lift adalah gaya yang arahnya tegak lurus terhadap arah aliran angin. Darius turbine jauh lebih efisien dibandingkan dengan Savonius turbine karena memanfaatkan energi dari gaya lift dibandingkan dengan menggunakan gaya drag. Coba kita dapat lihat pada gambar berikut ini. CD menggambarkan gaya drag, coefficient of drag. CL menggambarkan coefficient of lift. Dapat kita lihat CL itu dalam range sekitar 1,0, 1,5 tergantung pada angle of attack-nya. Namun gaya drag ini adalah skalanya per 1000. Gaya drag itu besarnya biasanya 1%, itu sudah besar, 1% dari lift. Dapat dibayangkan kenapa Darius turbine itu lebih efisien dibandingkan Savonius turbine, karena memang gaya lift itu jauh lebih besar dibandingkan gaya drag. Itu salah satu penemuan yang sangat penting pada masa itu, dan membuat kita mampu menciptakan kincir angin yang sangat-sangat efisien pada saat sekarang ini. Sebagai gambaran sangat sederhana. Efisiensi dari kincir angin Savonius itu cuma sekitar coefficient of performance-nya sekitar 0,08, 0,1 dan sebagainya. Sedangkan pada Darius kincir angin efisiensinya bisa mencapai 0,3, 0,25 dan sebagainya. Sedangkan pada kincir angin yang lebih modern dengan menggunakan teknologi horizontal axis, efisiensinya bisa mencapai 0,51, 0,4 tergantung dari penggunaannya. Jadi sangat-sangat efisien sekali. Baik. Ini adalah kincir angin dengan teknologi horizontal. Kalau tadi kita lihat putaran dari kincir angin itu dia vertikal. Putarannya vertikal terhadap aksisnya. Sedangkan horizontal axis wind turbine, dia putarannya horizontal terhadap aksisnya. Jadi dia berlawanan dengan arah aliran angin. Ini merupakan jenis-jenis kincir angin yang paling banyak kita temui pada masa sekarang ini. Hampir semua kincir angin yang kita temukan itu adalah horizontal axis
wind turbine, bukan vertical axis wind turbine. Ini juga merupakan contoh dari horizontal axis wind turbine dan pengembangannya. Ada yang menggunakan flatting snail dan sebagainya. Namun, tahu nggak sih sebenarnya apa sih kelebihan dan kekurangan dari horizontal axis dan kelebihan dan kekurangan dari vertical axis? Gini nih, gambaran sederhananya. Sekarang aku berbicara horizontal axis. Horizontal axis, arah aliran angin harus berlawanan dengan arah dari kincir angin itu sendiri. Kalau tidak, efisiensinya sangat rendah. Nah, ada teknologi yang disebut teknologi yaw atau untuk memutar kincir angin. Jadi kalau misalkan ada sudut dari dari angin itu, pada katakanlah pertama angin bergerak ke arah utara, terus kemudian tiba-tiba bergerak ke arah timur. Nah, akan ada yaw mekanisme yang akan memutar kincir angin bergerak ke arah timur untuk agar supaya kincir angin itu bergerak menyesuaikan dengan arah datangnya angin. Nah, sedangkan di vertical axis wind turbine itu nggak perlu, karena baik angin datang dari manapun, tidak akan ada masalah, karena dia akan tetap berputar terhadap sumbu vertikalnya, karena ya memang tidak perlu ada yaw mekanisme. Salah satu keunggulan dan merupakan vertical axis wind turbine ini menjadi suatu hal yang menjadi nilai positif dari vertical axis yang akan dapat meningkatkan ketahanan hidup dari wind turbine itu sendiri. Nah, ini salah satu contoh sejarah penemuan kincir angin di Stuttgart sendiri, tempat di mana saya belajar. Nah, ini salah satu orang yang terkenal, yaitu Ulrich Hütter. Dia mempunyai disertasi pada tahun 1942 dan membuat sebuah rotor blade. Rotor blade itu blade atau sudu kincir angin. Membuat sebuah rotor blade yang sangat terkenal dan sekarang menjadi monumen di Stuttgart itu sendiri. Di jurusan saya sendiri ada Wortmann Brad Profile. Jadi Wortmann ini merupakan seorang profesor yang sangat terkenal dan beliau menemukan banyak bentuk-bentuk dari airfoil, dari section-section dari blade ini yang sangat efisien untuk teknologi kincir angin. Jadi bentuk dari profil dari wind turbine itu sangat berbeda dengan profil dari pesawat. Sayap dari pesawat yang sangat efisien belum tentu akan menjadi efisien ketika itu diaplikasikan pada kincir angin, karena kincir angin beroperasi pada angle of attack yang jauh lebih tinggi dibandingkan pada pesawat. Jadi pesawat itu angle of attack-nya ya sekitar 4, 6, 8 itu sudah tinggi. Berbahaya kalau lebih tinggi dari itu. Namun untuk wind turbine angle of attack-nya bisa mencapai 15, bisa mencapai 20, tergantung dari posisi di mana turbine itu berada. Baik, gambar berikut ini mengilustrasikan perkembangan dari ukuran kincir angin dari masa ke masa. Nah, pada tahun 1990, kincir angin diameternya cuma sekitar 40 meter dengan kapasitas 0,5 MW per kincir angin. Tahun 95 naik menjadi 1,3 MW dan diameter naik menjadi 70 meter. Naik terus secara non-linier sampai pada tahun 2015 mencapai 10 MW dengan diameter mencapai 145 meter. Riset saya sendiri selama saya S3, salah satu rotor blade yang saya analisa mempunyai kapasitas 10 MW dengan diameter mencapai 209 meter. Bayangkan, 209 meter itu bukan jauh sih, ya itu lebih besar dari sayap pesawat dari ujung ke ujung dari Airbus A380, pesawat terbang terbesar saat ini di dunia. Ini merupakan tren juga dari perkembangan kincir angin dari masa ke masa. Ini adalah tren yang sekarang kita alami. Pada zaman dulu, sebenarnya orang sudah mencoba dari kincir angin yang kecil langsung scale up menjadi kincir angin yang besar. Karena dengan semakin besarnya ukuran kincir angin, energi yang didapatkan akan semakin besar. Namun gagal, karena apa? Teknologinya belum siap. Banyak terjadi kerusakan, banyak terjadi blade yang patah, dan sebagainya. Oleh karena itu, evolusi seperti inilah yang sangat favorable. Bukan seperti ini.
Sekarang challenge-nya nih di negara kita sendiri. Selama ini kita belum punya history atau knowledge yang mumpuni di bidang kincir angin. Dan sekarang kita sudah mencoba mengaplikasikan kincir angin dengan skala besar. Kalau tidak salah, di Sidrap, itu kincir anginnya menggunakan, kalau tidak salah ya, itu menggunakan Vestas atau Siemens kalau nggak salah, dengan kapasitas per kincir anginnya 2 megawatt. Apakah kita mampu untuk mencapai lompatan yang dahsyat seperti ini? Itu adalah pertanyaan terbesarnya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari perkembangan teknologi kincir angin pada zaman sekarang ini. Contohnya ini ada dari Eva Yos. Contohnya, kita tahu kincir angin itu sangat peka terhadap structural loading. Jadi karena adanya gaya dari angin, itu akan berosilasi dan itu perlu dikontrol. Nah, ini si Eva Yos ini dia membuat suatu teknologi flap. Jadi dia bisa muter kipat gitu. Aduh, susah bahasanya. Jadi ada flapping wings di daerah belakang dari sudu kincir angin ini. Jadi di sini ada flapping wing yang dia bisa bergerak menyesuaikan dari putaran kincir angin. Ini dapat gambar zoom-nya dan ini dapat dilihat bahwa wing-nya dia ada flap seperti ini. Ada juga contoh dari Pascal Weihing. Dia melakukan simulasi CFD, highly resolved simulation, menggunakan metode DS atau detached eddy simulations dari 2 kincir angin yang saling berdekatan dan menganalisa efek dari distance kincir angin ini terhadap pola terjadinya wake. Kenapa pola wake ini sangat penting untuk kincir angin? Karena kita tahu sebenarnya kincir angin itu tidak mungkin dia berdiri sendiri satu kincir angin, jomblo gitu tidak. Pasti dia akan ada temannya dalam satu komunitas, dalam satu lingkungan. Kita sebut itu sebagai wind farm. Baik. Nah, wind farm itu dari satu kincir angin dan kincir angin yang lain mempunyai jarak tertentu. Nah, jarak tertentu ini menentukan dari pola gerakan ini. Penting untuk membuat agar kincir angin yang kedua yang di belakang ini tidak berada di dalam wake. Kenapa? Kalau berada di dalam wake seperti ini, seperti kincir angin yang ini, maka energi yang dihasilkan pada kincir angin yang kedua ini akan jauh lebih kecil dibandingkan apa yang seharusnya dia janjikan. Misal, kincir angin ini dijanjikan untuk menghasilkan energi angin sebesar 10 megawatt. Namun karena dia berada di belakang wake, sehingga energi angin berkurang katakanlah 30%-nya, sehingga menjadi cuma 70%, kincir angin kedua ini mungkin hanya akan menghasilkan sebesar 5 megawatt, atau 6 megawatt, atau bahkan kurang dari itu, tergantung terhadap susunan layoutnya. Ada lagi juga, yaitu penelitian untuk meningkatkan performa dari kincir angin, menggunakan active flow separation control. Jadi aliran udara, ini adalah salah satu potongan dari sudu kincir angin. Aliran udara akan bergerak ke sini, dia akan disedot ke sini, dan akan dihembuskan lagi ke sini. Untuk membantu aliran udara mampu stay atau attach pada bodi dari airfoil itu sendiri. Sehingga ini adalah kincir angin, sudu dari kincir angin yang tanpa flow control, terjadi banyak separasi aliran, dan ini sangat berbahaya, dapat menurunkan performa dari kincir angin. Dengan menggunakan teknologi seperti ini, active flow control, dapat dilihat bahwa separasi aliran dapat direduksi menjadi sangat signifikan. Tentu ini akan sangat meningkatkan performa dari kincir angin itu sendiri. Baik, sekarang kita masuk ke wind turbine aerodynamics, yaitu aerodinamika kincir angin. Mungkin menurut saya secara pribadi, bapak dari aerodinamika kincir angin itu adalah Betts dan Glauert. Ini 2 orang berbeda. Jadi ada Betts dan ada Glauert. Betts itu menemukan Betts limit. Dengan analisa one-dimensional momentum theory, Betts menemukan bahwa energi maksimum yang dapat dicapai oleh wind turbine itu tidak akan lebih dari 60%. Sekitar 0,59 sekian itu adalah maksimum achievement of
wind turbine performance. Tidak akan mungkin lebih dari itu. Wind turbine seideal apapun. Ini menjadi acuan analisa kincir angin hingga saat ini. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang buat analisa kincir angin, oke, aku bisa menghasilkan kincir angin nih, efisiensinya 70%. Dapat dipastikan bahwa itu hanyalah bualan mata. Karena berdasarkan bed limit, efisiensi paling optimum itu tidak akan mungkin lebih dari 0,59%. Dan itu tidak ada dunia ini. Baik. Sedangkan ada lagi Glauert. Ilmuwan ini, Glauert, menemukan teori yang disebut sebagai blade element momentum theory. Dengan menggunakan blade element momentum theory ini, sangat dimungkinkan untuk menganalisa gaya-gaya yang bekerja pada kincir angin dengan memanfaatkan one-dimensional momentum approach plus menggunakan sectional wing analysis seperti pada pesawat. Ini adalah ilustrasi dari aliran udara, wind turbine, dan aliran udara yang terjadi di belakang dari wind turbine itu sendiri. Jadi udara akan terekspansi menjadi seperti ini. Udara akan terekspansi, kecepatannya akan turun, mendekati wind turbine, kecepatannya akan turun, dan akan semakin turun pada jauh di belakang wind turbine. Sebagian energi karena turunnya kecepatan aliran angin ini adalah energi yang dikonversi menjadi energi gerak kincir angin. Baik. Jadi secara teoritik, kalau misalkan pengurangan kecepatan angin ini semakin besar, maka energi yang akan diekstrak juga akan semakin besar. Secara teoritik, bukan secara real. Baik. Nah, Glauert menggabungkan antara teori one-dimensional momentum approach ini dengan sectional approach dari aerodinamik. Dan dengan menggunakan analisa ini, Glauert dapat memprediksi gaya-gaya yang bekerja pada wind turbine secara cukup akurat hingga sekarang dan sangat dipakai hingga sekarang dengan beberapa asumsi. Salah satu asumsi dan limitation yang paling mendasar dari teori BEM ini atau blade element momentum theory adalah perlunya incorporation dari three-dimensional effect atau 3D effect di daerah dekat root dan tip loss effect di daerah dekat tip. Di daerah dekat tip akan terjadi pengurangan dari circulation sehingga power dari wind turbine akan direduksi menjadi sangat signifikan. Namun di daerah dekat root, sebaliknya, lift coefficient di dekat root pada blade yang berputar meningkat atau increases significantly dibandingkan dengan kondisi dua dimensi, yaitu apa yang diasumsikan oleh BEM. Oleh karena itu, BEM tidak dapat menangkap fenomena ini karena BEM hanya berasumsi pada teori satu dimensi dan teori dua dimensi pada sectional element approach of airfoil. Karena kenaikan yang signifikan pada lift coefficient di dekat root area of wind turbine rotor, power dari wind turbine meningkat dengan meningkatnya kecepatan angin atau meningkatnya angle of attack. Powernya akan meningkat significantly dibandingkan dengan teorema BEM, sehingga BEM itu ideal atau bagus atau cocok digunakan untuk memprediksi dari performa kincir angin pada daerah low wind speed case pada sekitar 8 meter per second, 7 meter per second, namun akan gagal memprediksi dari performa wind turbine ketika kecepatan angin menjadi sangat tinggi. Pada kecepatan angin yang sangat tinggi ini harus diberikan 3D correction. Jadi kenaikan lift ini harus diinkorporasi ke dalam sebuah mathematical model. Nah, tentu model itu banyak asumsi, dan asumsi itu tidak selalu sama untuk satu kasus dan kasus lain, sehingga generalitasnya itu sangat limited. Ada lagi metode yang lebih canggih, yaitu free vortex approach. Dalam free vortex approach, one-dimensional momentum theory tidak digunakan, namun menggunakan sebuah wake model. Ada lagi yang lebih tinggi, yaitu menggunakan computational fluid dynamic approach. Dengan CFD, hal seperti ini dapat ditangkap dengan sangat akurat meskipun tanpa dengan menggunakan suatu asumsi tertentu. Baik.
3D effect seperti yang telah saya jelaskan tadi itu terjadi di daerah dekat root dari wind turbine. Jadi sedikit overview ya. Ini disebut ini wind turbine blade. Daerah ini merupakan root dari wind turbine blade dan daerah ini merupakan tip wind turbine blade. Sedikit overview, pada daerah tip performa dari wind turbine reduces, sedangkan di daerah root performa dari wind turbine meningkat signifikan. Nah, kenapa terjadi peningkatan signifikan dari performa wind turbine di daerah dekat root? Karena adanya 3D flow separations. Aliran udara di daerah dekat root terseparasi secara masif. Centrifugal force, gaya sentrifugal, mentransfer aliran udara yang terseparasi ini ke daerah ke radial direction, ke outer radial direction, menyebabkan terjadinya sebuah aliran radial yang sangat kuat. Kombinasi antara aliran radial yang kuat ini dengan putaran turbin akan menciptakan Coriolis force. Dan Coriolis force membuat separasi aliran menjadi tertunda, sehingga performa dari rotor itu menjadi semakin naik. Ingat, kembali ke pembahasan yang sebelumnya, dapat kita lihat bahwa ketika aliran flow ini sangat luar biasa seperti ini, performa dari wind turbine sangat rendah. Namun ketika separasi aliran tertunda, performa dari wind turbine itu akan naik secara signifikan. Sama halnya ini terjadi kepada 3D flow separation seperti ini. Baik. Ini contoh dari simulasi CFD di daerah di dekat root. Dapat kita lihat alirannya sangat kompleks dan melibatkan separasi aliran secara radial. Ini simulasi CFD ini tanpa menggunakan 3D modeling, namun dengan menggunakan 3D simulation, separasi aliran ini dapat ditangkap secara cukup akurat. Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan juga dalam wind turbine aerodynamics itu adalah daerah dekat wake, di mana daerah dekat wake ini akan menentukan performa dari kincir angin dalam sebuah wind farm, utamanya di daerah downstream dari first layer of wind turbine. Semakin tinggi turbulen intensitas, fluktuasi dari angin, maka weight deficit atau velocity deficit akan semakin rendah. Dengan rendahnya velocity deficit, ini bagus untuk kincir angin. Kenapa? Ingat, kincir angin itu sangat dipengaruhi oleh kecepatan angin. Semakin besar kecepatan angin, performanya semakin tinggi. Nah, kalau tidak ada turbulensi seperti ini, kecepatan angin tereduksi sangat luar biasa di belakang kincir angin. Namun dengan naiknya turbulent intensity dapat kita lihat reduksi aliran reduksi kecepatan aliran angin menjadi semakin rendah. Dapat kita lihat pada turbulent intensity 15%, reduksi aliran menjadi sangat rendah dibandingkan pada turbulent intensity 0 atau tanpa turbulent. Dapat perlu diketahui juga bahwa selain turbulent intensity, weight deficit ini juga dipengaruhi oleh shear, dan shear itu dipengaruhi oleh topologi. Misal nih, kita mau mendirikan kincir angin di daerah offshore atau daerah near shore di dekat laut. Dan dibandingkan dengan kita mau mendirikan kincir angin di gunung atau di tanah datar, shear effect-nya itu akan sangat berbeda. Dan perlu studi sebelumnya bagaimana memposisikan kincir angin itu. Karena fenomenanya akan sangat berbeda, jenis kincirnya mungkin akan berbeda, dan susunan layoutnya akan berbeda. Dan akan sangat menentukan produksi akhir dari energi yang dapat kita hasilkan dari kincir angin. Baik, terima kasih. Sekian. Terima kasih Mas Gali. Halo. Yuk. Ya. Halo, Mas Gali Halo. masih di sana? Ya. Halo, suaraku masuk. Ya. Ya, kita beralih ke pemakalah berikutnya, presenter berikutnya. Nanti kita diskusi lebih lanjut ya Mas ya. Udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Siap. Baik. Sekarang kita menuju ke Pak Ihsan. Pak Ihsan sudah bersama kita, kami. Halo. Ya, sudah Mas. Ya. Videonya bisa ditampilkan, Pak? Ya, sebentar ya. Ya. Ya, halo?
Ya, Pak Isan. Halo. Aduh, oke. Terputus. Mas Gali, mohon maaf, bisa dibantu info apakah apa namanya gambar saya terlihat Gambarnya tidak terlihat, Mas. semuanya ya? Tidak ada yang muncul Eh, seperti ini ya? Tidak ada gambar. Iya, saya sudah. Oke, Atau share screen saya sudah saya matikan kan? Oh sudah. bisa dicoba lagi, Mas? Mas Arifin muncul gambarnya. Oh iya, betul ya. Oke, di sini sudah ada Pak Isan. Pak Isan bisa ditampilkan gambarnya, Pak? Pak Isan? Halo, sorry, internetnya agak susah Mas. Kalau di daerah Padalarang ini Mas. Oke, ya sudah. Oke, ya nggak apa-apa Pak, karena ada kendala teknis, sinyalnya tidak cukup kuat. Mungkin memang kalau menampilkan gambar terputus-putus. Saya perkenalkan dulu Pak. Jadi, atau kita langsung kenalan saja. Oke, Pak Isan bisa diceritakan latar belakang pendidikan Pak Isan S1, S2, S3, kemudian saat ini aktivitasnya yang sedang dijalani apa Pak Isan? Ya, sekarang saya lihat belum Mas screen-nya ya? Saya sharing screen. Belum, hanya suara Pak. Oke, Oh, good. suara. Oke. Muncul. Sudah PowerPoint-nya muncul Pak. Ya, muncul. ya, Oke. ya. Ya. Nama Sambil, saya Iksan. ya, monggo Pak. Ya, saat ini saya baru menyelesaikan proyek dari CA Indonesia, yaitu dana hibah G2G dari pemerintah Amerika dan pemerintah Indonesia. Kami Ya, ada di bawah Bappenas dan kami mengelola hibah sekitar 600 juta US dollar dan sekarang baru selesai. ya, Dan sedikit tentang hari ini ingin lebih bercerita tentang sharing pengalaman dengan teman-teman untuk renewable energy di Indonesia. baik. Baik Pak, kalau gitu silahkan langsung dimulai saja Pak presentasinya. Ada waktu sekitar 15-20 menit tapi fleksibel. Silakan Pak Isan. Ya, siap. Kalau dilihat dari sisi paparan dari teman-teman sebelumnya, lebih banyak ke arah wind turbine dan wind energy, karena kemungkinan juga mungkin berhubungan dengan peresmian proyek Jeneponto dan Sidrap, Jeneponto dalam waktu dekat dan Sidrap yang sudah diresmikan. Nah, Indonesia memang lagi hangat-hangatnya dengan on grid, namun juga hari ini saya lebih mau menjelaskan tentang sistem off grid kita. Karena seperti teman-teman ketahui, dengan adanya Permen nomor 50 2017 itu banyak kendala di sisi renewable energy yang berbasis on grid. Salah satunya banyak komplain pada pemerintah bahwa pengembang harus terdaftar di dalam PLN dan juga sistemnya BOT dan sebagainya. Nah, hari ini saya ingin lebih kepada opportunity lain di Indonesia, yaitu sistem off-grid. Kebetulan kami baru menyelesaikan proyek di 100 lokasi di desa-desa di Indonesia, dan ada sekitar 16 megawatt yang sudah kami bangun. Nah, kadang-kadang kita
Halo? Halo? Ya, saya coba share lagi. Mohon Mas dikasih tahu kalau bisa dengar saya. Bisa saya, Mas. Dengar saya, Mas. Oke. Bisa, Mas. Aman. Ya, oke. Saya lanjutkan ya. Mohon maaf ya, di Indonesia memang kan internetnya nggak bagus di sana. Jadi dari pengalaman kita bangun energi terbarukan yang berbasis off grid, itu ada beberapa opportunity ya, dan juga kesempatan dan juga tantangan. Saya ingin share juga beberapa model-model sebelumnya yang ada di Indonesia yang sudah berjalan. Seperti misalnya halo. Halo, ini saya masuk ke slide 2, yang lain bisa lihat? Nggak bergerak slide-nya, Mas. Nggak bergerak? Oke. Oke, saya cerita sedikit aja kalau gitu, lebih ke karena ada masalah teknis di sini. Jadi intinya yang teman-teman ceritakan tadi tentang energi terbarukan di Indonesia itu memang kita memang lebih ke arah sekarang dalam kuo untuk energi terbarukan yang skala on grid. Salah satu kendalanya itu sudah di Permen nomor 50. Ini yang sekarang teman-teman lagi juga mencoba untuk mengasih masukan kepada pemerintah Indonesia. Nah, sementara menunggu perubahan-perubahan yang ada di dalam renewable energy yang berbasis on grid, kami dan teman-teman di renewable energy, kebetulan kami juga membuat koperasi renewable energy Indonesia tanggal 14 Februari lalu. Ini adalah koperasi pertama berbasis renewable energy. Nah, salah satu target kami adalah untuk masuk ke energi terbarukan berbasis off grid. Nah, dari Halo? Halo? Halo Pak Isan? Halo Pak Isan? Mas Galih, Mas Arifian? Halo Mas, aman. Yap. Aman ya? Pak Isan, tapi gambar saya nggak muncul ya Mas? saya bisa, Mas. Oke, silakan Pak Isan, dilanjutkan Pak. Ya, saya coba share lagi ya. Iya, iya. Ini setelah saya klik screen share, ya, itu kan ada opsi untuk start screen share ya.
Ya. Terus tapi untuk next slide-nya gimana nih Mas ya? Maaf nih, saya agak gaptek nih, maklum angka 94. Mas Galih, bisa bantu menjawab Mas Galih? Gimana Mas pertanyaannya Mas? Bagaimana next slide? Memunculkan Oh. next slide. Oh gini aja Mas, Masnya pertama buka PowerPoint dulu, udah kan? Oke. Nah, share screen udah. Nah, kalau udah share screen, langsung aja buka PowerPoint-nya lagi Mas, balik ke PowerPoint. Oh, tapi nggak di slideshow ya? Nggak di slideshow Mas, slideshow. Slideshow. Oke. Langsung ke slideshow. Ini sekarang ini halaman apa Mas yang Mas lihat sekarang di saya? Masih macet di gambar email Mas. Itu kayaknya itu internetnya ini Mas. Jadi nanti kalau udah masuk slideshow, tinggal next aja, itu udah otomatis ganti sendiri Mas. Oke. Kita coba lagi ya. Oke. Kita coba sekali lagi, seandainya masih bermasalah, mungkin bisa secara lisan saja, Pak. Atau gini aja, Mas, tadi kan minta dikirim ke Mbak Tunggadewi aja yang share di YouTube-nya, Mas Ihsan tinggal ngobrolnya. Tadi sudah dicoba, tapi nampaknya juga ada kendala. Kendalanya adalah Mas Galih, Mas Ihsan mencoba mengirimkan file tapi terlalu berat sehingga file itu tidak terkirim. Nah, sedangkan ketika di-upload misalkan lewat Google Drive atau Dropbox juga demikian. Sehingga memang daripada mengirim karena terlalu berat, akhirnya dicoba untuk menampilkan sendiri. Pak Ihsan masih bergabung. Kalau memang kesulitan menampilkan presentasi, mungkin bisa secara lisan saja, Pak. Menampilkan video, kemudian berbicara, begitu. Halo? Kalau ini, halo? Iya. Belum muncul? Halo? Iya, Pak Ihsan. Ya, sekarang udah bisa ya? Sudah ya? Oke, siap. Saya lanjut ya. Ya, monggo Pak, silakan Pak. Oke, dari sisi model, Indonesia itu belum punya model yang cocok untuk desa tertinggal. Sedangkan kita punya tantangan. Ini halaman 6 bisa lihat ya Mas ya? Iya Pak. Nah, nomor 3 itu kita punya target untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Jadi kalau kita lihat sistem PLN sendiri itu belum masuk ke desa-desa dan desa-desa pinggiran. Nah, ini masih tantangan dari nawacita nomor 3. Sedangkan tantangan lainnya kita punya pertumbuhan perdesaan yang tiap tahunnya cukup meningkat. Hingga 2017 itu sekitar 74.000 desa. Ini yang diperlukan untuk perencanaan yang matang untuk dapat melakukan monitoring di level pedesaan. Nah, yang ketiga, kita memiliki banyak desa tertinggal, itu ada sekitar lebih dari 27 atau sekitar 20.000 desa. Nah, ini data dari Bappenas sendiri. Nah, sementara kalau kita belajar dari negara-negara lain, seperti juga Jerman dan seperti Jepang, itu mereka memiliki desa sebagai backbone ekonomi mereka sendiri, sehingga desa itu memang betul-betul diperkuat. Nah, salah satu entry point dari penguatan ekonomi desa ini adalah dengan masuknya listrik pedesaan. Nah, kalau lihat dari sisi opportunity-nya, ini banyak regulasi-regulasi nasional yang sudah mulai melirik kepada sistem off-grid. Dan yang pertama juga sekarang ini sudah ada dana desa yang sudah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 6 2014. Jadi dana desa itu sendiri, karena saya banyak membantu Kementerian Pedesaan,
itu bisa dimanfaatkan untuk operation maintenance atau pengelolaan dari fasilitas pembangkit listrik pedesaan. Untuk investasi atau capex-nya sendiri itu disarankan untuk menggunakan dana-dana lainnya. Nah, yang ketiga ini, halo? Masih bisa ya? Masih, Oke, masih yang Pak, ketiga silakan Pak ini Ihsan. lebih kepada program-program CSR filantropi yang banyak di Indonesia. Jadi banyak program-program itu yang memang mencari target-target untuk penyaluran pendanaan mereka. Nah, selanjutnya ini juga sudah ada Menteri Pedesaan, ya, sehingga kita bisa lebih fokus untuk membangun pedesaan. Namun sayangnya belum ada integrasi antara sistem energi, pembangunan manusianya sendiri, dan juga promosi produk-produk pedesaan dan juga finansial teknologi. Ini yang saya coba gabungkan di dalam beberapa model kami di MC Indonesia, dan setelah MC Indonesia itu untuk membentuk suatu model yang dapat diimplementasikan, dan saat ini sudah diimplementasikan di 100 desa kami. Namun ada komponen finansial teknologi yang ingin saya tambahkan untuk proyek-proyek off-grid. Nah, kalau kita belajar dari proyek-proyek sebelumnya, kebetulan saya melakukan audit terhadap proyek-proyek Kementerian Energi ISDM. Sejak 90-an itu sudah ada program namanya Desa Mandiri Energi, yang ditargetkan itu 60% dapat memenuhi kebutuhan energinya sendiri. Jadi ada sekitar 600 proyek, banyak sekali. Ya Pak. Halo? Halo? Pak Ihsan? Halo Pak Ihsan? Oke, kita terputus dengan Pak Ihsan. Halo? Oke, kita terputus ya. Mas Galih dan Mas Arifian, saya undang untuk kembali ke forum. Mas Galih? Ya. Ya. Oke. Ya, kita terputus dengan Pak Ihsan. Sambil menunggu Pak Ihsan kembali bergabung, mungkin kita bisa mulai buka sesi diskusi ya. Jadi, halo Pak Ihsan. Sebenarnya Pak Ihsan masih aktif. Halo Pak Ihsan. Oke, belum. Jadi, review singkat saja, saya tidak menyimpulkan sesuatu. Tadi Mas Arifian sudah menjelaskan kepada kita praktik baik di Denmark yang bisa menjadi referensi bagi Indonesia dalam mengembangkan renewable energy. Sedangkan kemudian Mas Bangga melanjutkan diskusi dengan menjelaskan paparan secara teknis. Oke, seandainya kita mulai ingin mengembangkan kincir angin, kendala-kendala apa yang kira-kira bakal dihadapi dan bagaimana solusinya begitu ya. Pak Ihsan mencoba memberikan gambaran yang lebih makro mengenai apa saja yang sudah dilakukan oleh Indonesia, apa tantangannya, bagaimana prospek ke depannya. Saat ini kita masuk ke sesi diskusi. Pak Ihsan sudah bergabung kembali. Halo Pak Ihsan. Oke, kita lanjutkan. Kita saat ini masuk ke sesi diskusi. Tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama disampaikan oleh, mungkin yang ditampilkan bisa salah satu di antara Mas Arifian atau, oke Mas Arifian ya. Ada pertanyaan yang masuk, lebih efektif yang mana antara solar cell ataukah wind turbine? Monggo, siapa ini yang ingin menjawab? Mas Arifian atau, monggo Mas Arifian dulu, mungkin kemudian disambung oleh Mas.
Kalau misalnya masalah efisiensi, sepertinya Mas Gali tadi udah menyinggung masalah efisiensi wind turbine ya, Mas Gali ya. Yuk, Jadi mungkin saya ingin lebih ngebahas saja kenapa di Denmark sendiri itu lebih memilih wind power dibandingkan solar power sebagai main energinya. Satu, yang paling penting adalah wind power itu satu energinya teknologi energi yang sudah mature dibandingin sama solar power itu efisiensinya wind itu masih di atas dan juga harga juga masih di atas solar. Dan kelebihan dari bandingkan solar adalah wind power bisa menghasilkan listrik itu 24 jam sehari, sedangkan solar power bisa cuma waktu ada matahari saja. Jadi dan bisa juga satu wind turbine itu bisa menghasilkan energi lebih dari 30-40 ribu solar power. Jadi dari efisiensi lahan juga wind turbine untuk large scale itu lebih menarik untuk dikembangkan. Tapi bukan berarti solar itu tidak akan menarik. Power biasa digunakan di Denmark sendiri ada, dan itu digunakan untuk menyimbangkan kalau misalnya karena kan turbin angin tergantung dengan angin ya. Kalau anginnya sedang tidak kencang maka dari mana energinya? Dan kalau Denmark sendiri solar power itu bagian dari solusi tersebut. Jadi ketika angin tidak kencang dan energi supply-nya berkurang, maka dari batu bara dan solar akan masuk untuk balancing antara supply dan demand. Cuman wind power sendiri menurut saya sangat efisien dibandingkan solar untuk large scale sih. Makanya di Denmark lebih milih itu. Cuman kita tidak tahu ke depannya bagaimana perkembangan solar teknologi. Oke, dari saya Mas. Monggo Mas Bangga. oh ya, panggilnya Mas Gali aja Mas. Oh iya Mas Gali Bangga. Oke. Oh iya. Saya keinget karena tadi di slide itu banyak sekali tulisan Bangga. Anu Mas, soalnya Monggo itu Mas kan Gali. aturan citasi. Iya, iya. Oke, gini Mas. Jadi kalau misalkan ditanya mana yang lebih efisien, solar atau wind, itu tergantung siapa yang ditanya sih Mas. Kalau yang ditanya Kalau orang Mas solar, Gali. dia akan ngomong solar lebih efisien. Kalau yang ditanya orang wind, dia akan ngomong wind lebih efisien. Oke, penjelasannya bagaimana Mas? Nah, gini Mas. Jadi sebenarnya teknologi solar cell yang sudah bisa mencapai 40% efisiensi itu sudah ada. Tapi belum skala komersil. Skala teknologi ada. Skala lab itu ada. Penelitian ada. Penelitian material solar itu sangat cepat sekali. Jauh lebih cepat dari wind turbine pengembangan material untuk solar cell itu. Kenapa? Karena solar cell itu lebih ke arah pengembangan material dan elektrik. Itu risetnya itu cepat, Mas. Sedangkan wind turbine itu dia lebih ke arah mekanik. Sehingga risetnya itu lambat. Namun keunggulannya wind turbine itu seperti yang tadi sudah saya sampaikan di slide, wind turbine itu sudah dikembangkan dari 1700 tahun sebelum Masehi. Bayangkan setua apa, makanya wind turbine bisa semature ini cara teknologi. Nah, untuk skala industri, wind turbine memang seperti yang dikatakan Mas Arifian, wind turbine masih jauh lebih efisien daripada solar. Katakanlah untuk wind turbine saat ini Enercon bisa mencapai 0,51% untuk 0,51% untuk efisiensinya. Sedangkan solar cell mungkin baru mencapai 20%, 30%. Namun bukan berarti solar cell ditinggalkan. Gini, ini utamanya berlaku di daerah Eropa ya. Di Eropa itu kita punya 4 musim. Dan utamanya musim yang paling ekstrim adalah musim panas dan winter. Meteorologi angin itu sangat dipengaruhi oleh klimatologi, sangat dipengaruhi oleh climate apa sih ya? Ya itulah sangat dipengaruhi oleh climate. Nah, iklim ya Tuhan, makasih Mas. Sangat dipengaruhi oleh iklim. Nah, iklim ini pengaruhnya sangat dipengaruhi besar oleh temperatur. Nah, temperatur pada saat winter itu kan dingin, Mas. Itu sehingga angin itu velocity profile-nya, kecepatan aliran udaranya itu bagus. Kecepatan alirannya itu pada saat winter itu kenceng Mas di Eropa, Mas. Makanya wind turbine itu dimaksimalkan benar-benar digenjot, kerjanya itu pada saat winter. Jadi mulai fall sampai akhir spring itu wind turbine itu genjot performanya. Sedangkan solar cell tidak terlalu bekerja karena gloomy kan Mas. Jadi kan cahaya matahari, energi matahari kan rendah.
Sebaliknya, pada saat summer itu angin di Eropa itu lemah, Mas. Pada saat angin di Eropa itu lemah pada saat summer. Di saat itulah solar cell itu dipaksa bekerja menjadi Romusa untuk menghasilkan energi yang besar. Nah, di situ angin tidak terlalu ada, jadi kecepatan aliran itu paling cuma 3-4 meter per second. Seperti itu. Angin itu tidak konstan, Mas, sepanjang tahun. Dia berdistribusi. Nah, distribusinya itu paling mencapai optimumnya, kecepatan anginnya itu di daerah winter. Beda halnya dengan di Indonesia, Mas. Daerah Indonesia kan itu daerah khatulistiwa. Jadi tidak dipengaruhi oleh iklim, tidak terlalu pengaruhi oleh iklim. Jeleknya Indonesia itu adalah negara kepulauan, Mas. Karena negara kepulauan itu, angin Indonesia itu kacau, Mas, arahnya. Kadang arahnya ke timur, kadang arahnya ke barat, kadang muter. Nah, makanya tantangan, Mas. Cari kincir angin yang benar-benar cocok untuk Indonesia itu tantangan. Karena arah anginnya itu nggak pasti sepanjang tahun. Beda kayak di Jerman itu, tadi kan Mas Arifin menunjukkan itu kan, peta persebaran wind farm di Denmark. Itu sudah ada, Mas, windrose-nya. Windrose itu pola persebaran angin sepanjang tahun itu sudah ada. Jadi jelas arah anginnya itu kemana, dominannya itu kemana. Kalau di Indonesia itu ngawur, Mas, arahnya. Jadi ya susahnya di situ, Mas. Tantangan memang. Oke. Gitu, Mas. Oke. Kalau disambung pertanyaannya seperti ini, Mas. Sebenarnya energi terbarukan itu ada apa saja? Yang baru disebutkan kan solar cell dengan wind turbine. Ada opsi yang lain tidak, dan mana yang sebenarnya paling cocok untuk Indonesia? Kalau tidak salah kan ada energi panas bumi begitu, atau gelombang air laut dan lain sebagainya. Gimana, Mas? Bisa bantu menjelaskan? Tadi ada di slide-nya Mas Arifin, mungkin bisa di-list aja deh kayaknya. Oke. Nah, yang paling cocok untuk Indonesia yang mana, Mas? Saya ingin menekankan lagi kayak gini, Mas, karena geografi Indonesia, jadi untuk renewable energy itu tidak ada solusi yang satu buat semua, Mas. Satu buat semua negara Indonesia itu nggak ada. Contoh nih, Mas, ya, kita bicara panas bumi. Panas bumi, saya setuju itu salah satu sumber yang bagus di Indonesia karena kita melihat Jawa, Sumatera, dan itu semuanya itu berada di Ring of Fire kan ya. Cuman jadi di daerah seperti Ring of Fire Jawa, Sumatera itu kita bisa menggunakan panas bumi. Lalu tanyanya bagaimana dengan teman-teman kita di Kalimantan, Papua, di mana mereka tidak punya potensi panas bumi, karena mereka jauh di luar dari Ring of Fire. Lalu solusi mereka apa untuk energi mereka? Untuk mereka masih jadi panas bumi cuma bisa untuk jauh dari Sumatera dan NTB. Untuk ke Kalimantan mungkin kita bisa melihat karena banyaknya sungai, kita bisa melihat hydropower, Mas, di sana. Hydropower ataupun juga wave. Karena di Makassar itu banyak sekali offshore platform bekas minyak, dan kita bisa bahkan data tentang wave high ataupun data mengenai gelombang laut itu sudah cukup besar kuantitasnya di sana. Kita bisa gunakan itu buat pengembangan wave energy di sana. Untuk teman-teman di Papua ya mungkin bisa menggunakan antara wind atau wave kembali. Cuman kita perlu mungkin juga perhatikan kalau kita tidak harus 100% memaksakan free dari oil and gas. Kenapa? Salah satu keunggulan oil and gas adalah itu adalah energi yang bisa ditransport, Mas. Jadi kita bisa menjangkau daerah-daerah terpencil menggunakan pembangkit listrik berdasarkan oil and gas. Cuman mungkin untuk daerah-daerah yang metropolitan seperti besar, itu mungkin kita bisa 100% renewable energy, Mas. Cuman kita tadi bilang bahwa tidak ada solusi one fit all untuk Indonesia, Mas. Oke. Ya. Selamat bergabung kembali, Pak Ihsan. Koneksinya sudah lebih baik ya, Pak? Ya, Mas. Ya, Mas Arifin, Mas Galih, ya, Mas. terima kasih atas respon. Ya, terima kasih atas responnya. Pak Ihsan mungkin ingin menambahkan, Pak. Tadi pertanyaan yang muncul soal sebenarnya mana yang lebih efektif antara satu energi terbarukan dengan yang lain. Tadi Mas Arifin dan Mas Galih sudah coba menjelaskan. Pak Ihsan mungkin punya data, Pak, sejauh ini apa yang sudah dikembangkan, apa tantangannya, apa peluangnya, tadi sepertinya terputus.
Ya, dari pengalaman saya di Desa Mandiri Energi sebelumnya, itu tahun 2002, sebelum kita buat model di MC Indonesia itu, kita juga harus melihat potensi desanya sendiri seperti apa. Tuh. Karena kalau kita bangun energi terbarukan, antara kita kadang-kadang tidak bisa memilih antara. Halo Pak Iksan. Iya, Pak Iksan kembali terputus. Halo. Ya, sambil menunggu pertanyaan yang lain, saya ke Mas Arifian. Mas Arifian, kalau halo Pak Iksan. Ini mohon maaf Mas Arifian, Mas Galih. Kita loncat-loncat. Pak Iksan? Oke, sambil nunggu Pak Iksan bergabung, saya ke Mas Arifian. Kalau di Denmark, persoalan apa ini tata kelola energi ini di bawah kementerian apa, Mas? Terus bagaimana koordinasi antara satu pihak dengan pihak yang lain? Denmark sendiri itu ada kementerian khusus untuk energi dan climate, jadi digabung karena mereka juga dari Denmark sendiri sangat concern mengenai climate change dan mereka berusaha untuk menekan CO2 emission. Jadi mereka goalnya 2, full renewable dan menekan CO2 emission di Denmark. Dan menurut saya sepanjang sekarang sih mereka sudah cukup berhasil menekan CO2 emission mereka. Koordinasinya menurut saya sama seperti Indonesia bahwa untuk mencapai 2050 renewable energy, Denmark sendiri itu membutuhkan political will yang cukup besar, Mas. Oke. Karena contoh pemerintah Denmark dari awal berusaha memberikan insentif yang besar terhadap industri renewable energy dengan pemotongan pajak, dengan pemberian research grant yang cukup besar. Okay. Mereka bisa satu riset itu bisa hampir 10 miliar Danish kroner atau sekitar 2 triliun rupiah Indonesia untuk riset di bidang renewable energy ini, Mas, terutama bidang wind power. Jadi tentunya terjadi uang yang sebesar ini menjadi concern utama ketika terjadi masalah di implementasi, Mas, karena mungkin bisa dibilang ada banyak partai politik di Denmark juga sendiri merasa bahwa Denmark ini menggunakan uang sangat besar untuk renewable energy, tapi ketika ada masalah mulai muncul seperti apakah kita harus mereconsider. Contohnya tentang Tesla, Mas. Jadi 2015 kemarin Denmark membatalkan pemotongan pajak untuk mobil listrik, dan Elon Musk itu sendiri datang ke Copenhagen bilang bahwa ini akan menjadi masalah untuk implementasi renewable energy. Dan betul kejadian bahwa tahun 2016 cuma dari tahun yang bermasa ada 1.000 mobil listrik terjual, tahun 2016 cuma 100 mobil listrik terjual karena pemotongan pajak sudah berakhir. Makanya hal seperti ini menjadi masalah ketika tidak ada continuity di bidang policy, Mas. Kalau kita tidak kuat untuk will-nya buat renewable energy, maka susah sekali untuk 100% renewable energy, Mas. Oke, kalau teknologinya sendiri mereka memproduksi secara mandiri ya, Mas ya? Iya. Dari penelitian tadi itu sebenarnya mereka juga memproduksi. Iya, renewable energy sendiri itu mereka research-nya udah cukup besar, udah cukup lama, dan grant juga cukup besar di bidang itu. Terutama di kampus saya itu ada departemen khusus untuk wind power dan juga tapi di lain pihak mereka juga tetap mengekspor minyak dan gasnya, Mas, sebagai kayak apa ya, sebagai bantuan dana buat research renewable energy, Mas. Jadi menurut saya ya walaupun kita bicara renewable energy, tapi kita tetap bisa menjual oil and gas sebagai insentif, Mas, gitu. Oke, sebelum ke Pak Iksan untuk kasus Indonesia, Mas, makasih Mas Arifian. Mas Gali bisa bercerita prakteknya di Jerman, Mas. Waduh, Mas, itu agak susah, Mas. Saya agak nggak ke situ, cuman saya sedikit aja tahu kalau di Jerman itu ya mereka punya Siemens yang produksi, tapi secara overall
tidak ada mas satu negara yang disuplai kincir angin cuma dari satu hairstyler apa sih? Dari satu vendor. Pasti mereka saling mensuplai. Jadi misalkan Jerman itu juga beli dari Vestas, Jerman juga beli dari GE. Dan di sini itu sistemnya swasta mas, nggak negara. Jadi negara itu ngasih support. Negara ngasih support untuk electricity ya, negara ngasih support, namun wind farm itu dikelola swasta. Nah, nanti kita tuh langsung beli listriknya itu ke swasta, namun belinya itu via negara. Jadi sudah terintegrasi dalam satu grid. Jadi swasta itu jual listriknya ke negara itu jual lagi ke konsumen dan sesuai harga yang dijual oleh swastanya. Ya. Pak Ihsan masih bergabung, Pak? Halo? Masih, Mas. Ya, halo. Pak Ihsan, saya ingin melanjutkan pertanyaan, Pak. Kalau untuk di Indonesia sendiri, terkait pengembangan teknologi energi terbarukan sudah sampai sejauh mana? Itu dilakukan oleh siapa? Di bawah naungan kementerian apa, Pak? Ya, kalau di Indonesia ini, sebenarnya ada beberapa isu yang sebenarnya perlu diluruskan dulu, Mas. Kementerian ISDM itu kan dan juga beberapa kementerian lain itu bolak-balik studi banding ke Cina dan juga ke Dubai dan negara-negara lain termasuk Denmark. Namun kalau menurut saya pribadi itu kita membandingkan dua hal yang akan sama gitu, baik dari sisi tarif maupun dari sisi regulasinya sendiri. Karena Indonesia ini saat ini punya tantangan di mana satu PLN itu masih monopoli, di mana di saat dia masih monopoli tentu di sisi transaksi harga, tarif dan sebagainya tidak mempunyai kompetisi. Hal itu berbeda dengan sewaktu saya di Belanda dan di Jerman dan di negara-negara lain, mereka memiliki utility company per kota. Nah, Indonesia belum memiliki utility company per kota besar misalnya. Yang kedua, sistem grid PLN itu belum siap. Dalam arti Indonesia itu bukan kekurangan supply. Dari sisi supply powernya sebenarnya sudah cukup. Namun dari sisi transmisi distribusi, baik itu jaringan rendah maupun yang menengah, dengan tegangan tinggi, itu jauh dari target yang harusnya ada, di mana negara lain sudah masuk smart grid sendiri, Indonesia belum. Nah, boro-boro mau smart grid, kadang-kadang transmisi yang ada di Sumatera atau di Sulawesi aja berbeda satu sama lain. Ada yang masih masuk di 70 kV, ada yang kadang-kadang ada 60-an kafe di sana, jadi tidak bisa nyambung. Nah, dari sisi efisiensi transmisi aja masih belum baik. Nah, kalau dari sisi teknologi, Indonesia ini juga kadang-kadang kasihannya begini, Mas. Selalu kebagian teknologi yang absolut di negara lain. Di negara lain sudah tidak dipakai, di Indonesia dipromosikan. Nah, ini salah satu kendala juga, karena kita dari sisi birokrasi pemerintahan pun harusnya memiliki seperti BPPT yang concern terhadap pemilihan teknologi yang masuk ke dia. Nah, ini jangan, karena kadang-kadang teknologi itu seperti yang tadi dibilang sekali, Vestas masuk ke Indonesia, dan juga beberapa wind turbine yang besar-besar masuk ke Indonesia. Sedangkan di Amerika sendiri, wind turbine yang besar-besar mulai ditinggalkan. Jadi kalau kita bicara kecepatan angin 7 meter per detik, waktu saya masih belajar 2001 tentang wind di Jerman, itu sekarang teknologi udah berubah. Jadi sekarang dengan kecepatan angin 1 meter per detik aja sudah ada wind turbine yang sudah bisa bergerak, sudah bisa jalan. Di Korea sudah ada yang 3 meter per detik udah mulai beroperasi. Nah, kita harus melihat custom terhadap negara kita sendiri. Nah, ini kadang-kadang yang belum ada di target baik itu pemerintahan maupun target dari teknologi providernya. Jadi masih lebih gampang menjual teknologi yang ada atau yang sudah absolut di luar negeri. Nah, saya sendiri beserta beberapa teman-teman yang juga anggota Koperasi Energi Terbarukan Indonesia, Kopindo, kami adalah anggota
masyarakat energi terbarukan Indonesia. Nah, kami yang lagi berjuang supaya satu, revisi regulasi terhadap on-grid bisa dipercepat. Namun saya rasa tidak akan terjadi sebelum 2019. Karena kita harus menjaga juga pemilihan presiden tidak akan ada perubahan harga. Yang kedua, dari sisi pengembangan teknologi lokal, kami juga lagi sedang mengusahakan supaya teknologi lokal lebih perbaiki. Karena kadang-kadang teknologi yang masuk ke Indonesia itu tidak cocok dan applicable untuk di Indonesia sendiri. Itu termasuk dari sisi misalnya teknologi bioenergi, pengolahan sampah dan sebagainya. Jadi kira-kira begitu, Mas. Kalau di bawah kementeriannya jelas itu Kementerian ISDM, Mas, Energi Sumber Daya Mineral. Namun sekarang juga ada tantangan di mana regulasi itu sendiri lebih banyak keluarnya dari Dirjen DJK, bukan dari Dirjen EBTKE. Baik. Mas Galih dan Mas Arifian ada respon? Mungkin bisa saling menanyakan satu sama lain? Ini menarik sih Mas yang disampaikan sama Mas Ihsan barusan ini terkait ukuran dari kincir angin. Sebenarnya masih belum jelas juga sih Indonesia itu cocoknya kincir angin seperti apa. Karena di US itu kincir angin itu memang tidak terlalu besar. Mungkin hanya maksimal sekitar 1 megawatt itu udah gede. 2 megawatt sudah gede banget. Kenapa? Karena di US itu lahan banyak Mas, banyak lahan kosong. Jadi kincir angin bisa ditaruh dimanapun bisa. Sedangkan di Eropa, Mas seperti tahu sendiri, padat penduduknya. Dan penduduknya itu sangat rewel lah. Kalau kena bising dikit, itu mereka rempong. Dan lahannya itu kecil. Makanya kincir angin itu digedein. Jadi daripada bikin kincir angin yang banyak dan bunga besar, bikin aja satu yang gede. Nah, itu jadi konsepnya seperti itu. Sedangkan di Indonesia sendiri, itu tergantung daerah juga sih Mas sebenarnya. Jadi kalau misalkan di daerah Sidrap itu, yang saya lihat di TV, saya nggak pernah ke sana, saya nggak pernah riset beneran ke sana, jadi analisa saya ini cuma based on analisa browsing, mungkin baca-baca hoax juga, itu saya lihat ya more or less ya udah oke juga, karena memang dia di daerah di gunung, daerahnya dekat tepi pantai, dengan kincir angin sekitar kapasitas ideal 2 megawatt, itu sudah cukup oke. Namun untuk daerah tertinggal, daerah-daerah perkotaan, itu kalau menurut saya cara pribadi, kincir angin skala kecil akan jauh lebih berguna, Mas. Jadi kan misalkan di Jakarta nih, nggak mungkin Mas, di Jakarta dikasih kincir angin 10 megawatt, 3 megawatt. Cocok kalau misalkan kita taruh vertikal aksis kincir angin, yang arahnya tuh seperti yang saya tunjukkan tadi, tidak tergantung arah datangnya angin. Ditaruh tuh di atas gedung-gedung. Lumayan muter 1 lampu, 2 lampu, lumayan kan mengurangi listrik dipadukan sama solar cell. Oke. Ya. Mas Arifian ada komen? Ya Mas, saya mungkin masalah kincir angin yang para penduduk, kalau misalnya Mas ke Copenhagen Mas ya, itu kalau misalnya di Copenhagen itu penuh dengan kincir angin Mas, penuh dengan kincir sampai kalau misalnya ke Port Harbor, ke harbornya, Mas ngelihat agak offshore itu isi itu kan kincir angin semua. Jadi itu jadi masalah juga Mas di Denmark Mas. Jadi seperti yang Mas Gali bilang, orang Eropa itu kalau ada masalah view ataupun noise itu udah mulai komplain, pikir aja udah komplain Mas. Jadi mereka juga merasa kalau kincir angin itu merusak pemandangan Mas. Apalagi kalau udah besar-besar, dan apalagi di Denmark itu ya sama kayak jadi kemarin sekitar 2 megawatt, 3 megawatt, dan itu banyak sekali. Dan itu ukurannya benar-benar besar-besar semua, dan memang itu jadi masalah, lebih masalah estetika sih Mas kalau di sini. Cuman apalagi kalau misalnya masalah safety, kalau misalnya terlalu dekat dengan kepada penduduk, kalau misalnya kincir anginnya rusak, ada satu yang balinya ya misalnya mental ke kota kan, berapa ya korban jiwa itu kalau di Denmark udah mulai jadi concern Mas, karena saking padatnya penduduknya dan saking banyaknya kincir angin, itu juga jadi masalah kalau misalnya terlalu padat kincir anginnya. Untuk di Indonesia sendiri sih saya melihatnya untuk kincir angin yang besar-besar itu cocoknya untuk kalau misalnya mau untuk energi metropolitan sih Mas.
Karena itu emang tujuan kincir angin besar itu untuk large scale power plant. Ya, jadi untuk daerah-daerah kecil, daerah-daerah seperti pedesaan itu mungkin lebih cocoknya untuk seperti kalau terbang kecil yang lebih kecil, atau mungkin kita bisa ngelihat ke wave power, Mas, dan tenaga gelombang, di mana bisa dibilang wave power Indonesia itu posisi cukup besar juga. Dan itu wave itu di mana-mana. Jadi menurut saya, seperti saya bilang, kalau tidak ada solusi yang bisa buat semua daerah, karena menurut saya mungkin menyambung dari Ken yang webinar sebelumnya, bahwa mungkin yang dibutuhkan Indonesia adalah power plant yang kecil. Jadi kita bisa untuk ke daerah-daerah tertinggal ataupun sehingga mencapai 100% elektrifikasi di Indonesia, Mas. Gitu. Oke. Ya. Terima kasih, Pak Iksan. Ya. Tadi Mas Arifian sempat cerita di awal sekali bagaimana Denmark punya rencana jangka panjang yang awalnya ketergantungan itu sampai 90 sekian persen, kemudian sekarang udah mulai berkurang 30% dan nantinya 100% energinya energi terbarukan. Indonesia sendiri sudah punya, Pak, rencana jangka panjang seperti itu. Dan tahapan-tahapannya apakah sudah dirumuskan? Ya, Indonesia sudah lama punya target untuk 2020 ya, kalau nggak salah. Dan itu juga bervariasi, ada beberapa revisi, dan saat ini sedang disusun RUU untuk energi terbarukan. Sedang dilakukan juga perubahan-perubahan terhadap itu, cuma satu yang kurang di sini adalah selalu kita buat blueprint atau target untuk perencanaan, itu biasanya how to get there-nya itu jelas gitu. Nah, ini yang kadang-kadang tantangannya di Indonesia itu, kita punya target di ujung, kondisi sekarang Bu, tapi bagaimana dari target yang itu dapat tercapai, roadmap-nya seperti apa, ini yang belum selama ini, yang kami juga di beberapa kali conference dan sebagainya di Indonesia, itu menjadi rahasia umum, bahwa mencapai targetnya ini, seperti 2019 ini, sudah ada target beberapa desa itu harus terlistriki dan harus ada berapa target yang kita yang 30 giga itu tercukupi, tapi sampai sekarang kan belum kelihatan ke arah sana karena baru hanya sekitar 6 giga kalau nggak salah yang baru tercapai sekarang untuk implementasi. Kira-kira begitu, Mas. Ya. Ada hal lain yang ingin dibahas? Saya mau nambahin aja, Mas. Berdasarkan permen yang saya baca, itu target Indonesia 2050 itu 31% minimal buat renewable energy, Mas. Dan jadi nggak seambisius Denmark yang 100%, kita 31% minimal buat 2050. Jadi kita 2050 sama kayak Denmark 2020 lah, Mas, kira-kira kondisinya. Kondisi energinya minim. Oke, ini saya mungkin saya juga ini Mas Arfian ya. Ya. Silakan Pak Iksan. Mungkin saya tambahkan sedikit, Mas. Ya. Ini ada satu pulau di NTT, itu namanya Pulau Sumba. Mungkin pernah dengar ya. Yeah. Pulau Sumba itu punya target 100% energi terbarukan. Itu sudah sejak tahun 2009 kalau saya nggak salah. Nah, itu sudah ada keluar dari Dirjen EBTKE, pembentukan Pokja dan sebagainya. Nah, kemarin kami proyek di Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan di beberapa tempat lain di Sumba. Itu kami baru membangun MC Indonesia melalui dana hibah kami memberikan dana ke IBK, ada 3 lokasi hidro. Kami juga membangun untuk biogas, kami bangun juga untuk solar PV dan sebagainya. Nah, dari sisi pembangunan dan sebagainya, ini baru dari tahun 2009 diluncurkan, kira-kira 2009 diluncurkan, baru tahun 2016 mulai fokus lagi untuk peningkatan energi terbarukan di pulau tersebut. Nah, jadi memang ada masa-masa vakum dan lain sebagainya di sana. Nah, padahal targetnya udah terlewati, Mas. Kira-kira begitu, Mas. Jadi target kita kadang-kadang perlu kita fine tuning lagi nih, Mas. Ya.
Pak, ini saya meneruskan pertanyaan yang disampaikan via YouTube, salah satu audiens. Sebenarnya tadi Bapak sudah menyinggung sedikit, apa saja teknologi lain yang berpotensi untuk diterapkan di rumah tangga selain kincir angin dan solar cell. Jadi yang tadi dibahas itu kan apa yang bisa dilakukan oleh negara. Nah ini kita individual atau rumah tangga jika ingin mulai menerapkan energi ramah lingkungan semacam itu, apa yang bisa dilakukan, Pak? Tadi sempat dibahas soal itu ya, ada biogas dan macam-macamnya itu. Mungkin bisa dielaborasi. Di Indonesia, Indonesia udah punya sekarang malah kompor yang sudah diekspor ke Afrika. Itu kompor biomasa. Itu Pak Nuda dari UNS yang membuat. Itu beliau sudah dari 5 tahun terakhir itu sudah banyak perkembangannya di sana. Dan itu produksi lokal yang juga dibeli oleh Simon Bosch untuk nah itu salah satu yang bisa diterapkan untuk rumah tangga dari sisi biogas. Dari sisi penggantian LPG, karena LPG ini sekarang kan kendalanya impor, Mas. LPG kita tuh impor banyak kan. Nah ini kendalanya adalah kita juga harus menemukan resource baru. Apakah itu dari pengolahan limbah pabrik kelapa sawit untuk dari CBG menjadi kompres biogas menjadi kompres natural gas yang upgrading, ini juga sedang lagi dipikirkan. Atau solusi lain misalnya adalah untuk pemanfaatan di beberapa desa di Papua itu mereka malah pakai kompor listrik, Mas. Jadi daripada mereka susah-susah cari kayu bakar dan lain sebagainya, di sana malah ada kompor listrik. Dan juga kemarin ada alumni UI itu yang Pak Khairul Huda, itu mereka buat satu sistem DC yang bisa menampung 400 watt dengan sistem itu seperti UPS, Mas. UPS-nya itu bisa menghidupi satu rumah, hanya lampu, tapi bisa juga TV, kulkas dan sebagainya. Ini udah mulai kemarin ada sekitar beberapa biji di Desa Asmat itu udah mulai diberikan secara cuma-cuma. Jadi kira-kira ada beberapa lah yang bisa dikembangkan yang semuanya produksi lokal, Mas, sekarang, Mas. Apakah itu juga bisa diaplikasikan untuk masyarakat urban, Pak? Misalkan tinggal di Jakarta, di Surabaya, di Bandung, saya mulai concern ke isu ini, kemudian saya ingin doing something di rumah saya, itu juga mungkin dilakukan, Pak? Kalau kita bicara tadi kompor biomasa, ini kendalanya memang kita tidak gampang menemukan biomasa di kota, kecuali kita ngerubahnya menjadi kompor yang berdasarkan dari limbah rumah tangga. Jadi misalnya dari sampah dan sebagainya dimanfaatkan, apakah biogasnya, apakah nanti biomasnya untuk memasak. Yang kedua mungkin yang pasti tenaga surya, Mas. Itu sekarang juga udah mulai ada di kota-kota. Itu tenaga surya dimanfaatkan tanpa baterai. Jadi rumah dipasang dengan solar panel tanpa menggunakan baterai, karena baterai ini adalah cost terbesar. Setelah 5 tahun dia harus diganti lagi komponennya, karena juga udah tidak layak pakai lagi, sehingga menjadi masalah. Nah di kota-kota udah mulai sekarang tenaga surya tanpa baterai, tetapi kelebihan powernya bisa dijual ke PLN. Itu namanya sistem ekspor impor. Jadi memakai meteran khusus. Nah itu bisa diterapkan di daerah-daerah urban, Mas. Apakah sudah, Pak? Sudah. Itu sudah ada. Sudah ada ya? Sudah ada beberapa proyek. Ya. Mas Arifian, Mas Gali, ada info di negara masing-masing? Ya, Mas. Apa yang bisa dilakukan oleh individu-individu? Oke, Mas. Saya ingin kembali membahas masalah ini, Mas. Masalah bahwa transisi ke renewable energy itu ada dua sisi, Mas. Pertama ada supply, yang kedua adalah demand. Karena kita sering bicara masalah supply, teknologi pembangkit seperti itu. Cuman kita harus akui kalau renewable energy sendiri itu ada limitnya, Mas. Jadi ada limit di mana mereka bisa meet dengan demand. Contohnya misalnya kita baca dengan wind power,
itu nggak bisa kita pasang 1000 wind turbine karena antara keterbatasan lokasi ataupun keterbatasan karena turbulence dan lain-lainnya. Jadi yang sisi yang paling penting adalah masalah demand efisiensi, Mas. Di Denmark itu sangat concern dari masalah efisiensi karena mereka menyadari peningkatan supply renewable energy tidak akan menyelesaikan masalah transisi ini, Mas. Jadi kalau misalnya ditanya apa yang kita bisa lakukan secara individu di Denmark itu satu, mereka sangat memberikan insentif kalau misalnya kita membeli produk yang hemat energi, Mas. Mungkin Mas Gary juga kalau di Jerman juga ada kayak kalau lampu itu kan ada levelnya A, B, C, D, level energi. Jadi mengenai masalah berapa energi yang habis per tahun misalnya. Dan juga jadi bahkan rumah pun dikasih label, Mas, di sini. Jadi label energi, jadi label A sampai D. Jadi kalau misalnya jadi itu mengenai konsumsi energi, Mas. Kalau misalnya label A itu konsumsi energinya sangat efisien. Jadi biasanya pajak lebih murah dan ya berbagai macam insentif dari pemerintah. Kalau level D biasanya rumah yang sudah tua, jadi butuh lebih banyak pemanas dan sebagainya. Dan itu menurut saya poin yang sangat penting sekali untuk dibahas kalau misalnya kita mau menerapkan 100% energi di Indonesia, Mas. Jadi mungkin kita bisa nanya, lampu yang kita pakai di Indonesia itu sudah hemat energi belum atau cuma lampu yang kita beli karena murah? Atau misalnya AC yang kita gunakan apakah sudah hemat energi? Atau juga kita bisa mempertanyakan apakah kita pemakaian AC sudah memikirkan efek CO2-nya ataupun efek terhadap pemakaian energinya? Menurut saya kita bisa mulai dari hal kecil itu, Mas. Mungkin kita sambil menunggu solar power bisa menggantikan, bisa sesufisiennya solar power, cuman sampai hal terjadi kita bisa memulai dengan mengganti lampu kita yang dengan lampu hemat energi, mengurangi pemakaian AC misalnya kalau tidak dibutuhkan, dan juga mulai concern masalah-masalah seperti itu sih, Mas. Di Denmark itu banyak insentif dan itu kewajiban selama sampai 2050 setiap perusahaan listrik harus memberikan konsultasi mengenai hemat energi ke masyarakat atau konsumennya dengan target minimal 3% setiap tahun. Jadi efisiensi harus meningkat 3% setiap tahun, Mas, di sini. Oke. Ya, inputnya bagus sekali. Jadi buat teman-teman pemirsa yang ingin melakukan sesuatu, tadi Mas Arifian sudah mengingatkan, kita tidak melulu bicara supply, tapi juga demand ya. Jadi kita bisa mengurangi konsumsi energi kita dari hal-hal yang kecil, mengganti lampu, dan lain sebagainya. Mas Galih ingin menambahkan, Mas? Sudah, Mas, sudah cukup jelas. Sudah cukup jelas. Ini belum ada pertanyaan baru sebelum nanti diakhiri masing-masing oleh statement terakhir. Pak Ihsan, mungkin saya tambahkan dikit, boleh, Mas, ya? Ya. Boleh, silakan. Saya tambahkan dikit ya. Oke. Ya. Saya setuju ya dengan Mas Alfian tadi, karena saya dulu background saya itu setelah keluar dari oil and gas, itu saya di energy audit cukup lama, sekitar 5 tahun lebih. Sekarang pun masih mengerjakan proyek-proyek energy audit. Nah, sewaktu saya menjadi auditor di Belanda dan Belgia, memang renewable energy ini sebenarnya adalah opsi terakhir. Jadi kalau kita melakukan energy audit itu, kita lebih fokus terhadap efisiensi terhadap energinya dahulu. Nah, di Indonesia, sewaktu saya mencoba mendorong proyek renewable energy efisiensi, itu belum tahun 2008 waktu itu belum ada respon yang cukup baik dari sisi pabrik dan lain sebagainya. Tapi terima kasih kepada Denmark yang juga punya proyek Danida, itu tahun 2010 mulai, dan sekarang pun orang mulai concern terhadap energi efisiensi, termasuk best practice dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bicara target PLN sendiri, apabila PLN itu dulu PLN pernah meluncurkan tahun 2006, itu meluncurkan program pergantian lampu-lampu pijar yang ada dan lampu neon menjadi lampu, tapi lampu CFL, jadi bukan lampu LED. Nah,
Ini CFL sendiri kan kita tahu memiliki merkuri dan sebagainya ya. Jadi ini akan jadi masalah juga. Untung program itu tidak jadi dilaksanakan. Namun apabila kita lihat trennya sendiri, kebetulan di koperasi kami ada Ketua Asosiasi Aperindo, yaitu Ketua Asosiasi Lampu dan Listrik Indonesia. Di situ kita lihat bahwa tren terhadap lampu LED ini depannya makin meningkat pesat eksponensial. Jadi bukan berdasarkan deret ukur, tapi eksponensial. Nah, yang belum ada saat ini sebenarnya adalah yang betul-betul produksi lokal. Kalau kita ke Chiyoda ataupun ke tempat-tempat lainnya, kebanyakan itu masih kita lihat lampu LED sendiri, chipnya itu masih impor dari Cina. Karena memang lebih murah melakukan impor dari Cina apabila membangun sendiri. Apalagi Cina itu dibantu apabila mereka melakukan ekspor, mereka mendapatkan insentif dari pemerintahnya. Nah, sebenarnya ke depannya apabila PLN itu kembali fokus terhadap lampu LED, PLN ini bisa menghemat cukup besar anggaran dan subsidi untuk listrik. Karena ini salah satu kendalanya kita ini masih banyak menggunakan lampu yang tidak hemat energi. Jadi di Indonesia ini pengertiannya juga salah ini. Kalau kita bicara lampu hemat energi, itu adalah sebenarnya lampu CFL. Nah, sedangkan lampu LED itu belum disebut sebagai walaupun kita tahu semua itu lampu hemat energi, tapi pengertian term dari lampu hemat energi itu adalah lampu CFL. Nah, kedepannya apabila industri lokal lebih ditingkatkan untuk bisa membangun seperti lampu LED, termasuk semuanya dari mulai chipnya dan lain sebagainya secara lokal. Ini akan sangat besar potensi pengembangan baik dari sisi tenaga kerja maupun juga manfaat dari pengurangan energi tersebut. Itu aja Mas, mungkin tambahan dari saya. Oke Pak, siap. Saya cek belum ada masukan lagi via YouTube. Mungkin kita bisa akhiri. Nah, akhiri. Oh ya, ini ada satu masukan ya. Mohon para pembicara menyampaikan rekomendasi satu persatu. Terserah dengan fokusnya masing-masing. Misalkan rekomendasi ke pemerintah atau ke masyarakat atau ke siapapun. Mungkin ini bisa menjadi statement akhir dari masing-masing pembicara pada malam hari ini. Saya kira begitu ya. Dimulai dari Mas Arifian dulu, silahkan. Oke. Terima kasih atas semuanya yang sudah mengikuti diskusi ini. Saya ingin closing statement saya adalah bahwa transisi, kalau kita ingin melakukan transisi ke renewable energy, bahwa ada dua pokok masalah yang harus diselesaikan. Yang pertama adalah supply, dan yang kedua adalah demand. Di antara kedua hal tersebut, supply adalah yang lebih gampang diselesaikan karena supply itu tergantung teknologi, di mana teknologi itu akan terus maju. Nah, yang bermasalah adalah demand, di mana demand itu bergantung dengan lifestyle warga di negara tersebut. Jadi, merubah lifestyle sebuah negara dari berbasis BBM ke renewable itu membutuhkan perubahan yang cukup besar dan butuh waktu. Contohnya transisi dari mobil BBM ke listrik, dan tapi kita bisa memulai transisi itu dengan hal yang kecil, dengan cara memperhatikan pemakaian energi kita, lebih peduli tentang teknologi hemat energi, dan juga mungkin kita bisa melihat bahwa kita bisa menggunakan public transport lebih sering, dan tidak harus menggunakan mobil kalau misalnya tidak dibutuhkan. Contohnya, kalau mau ke warung sebelah tidak harus pakai mobil misalnya, bisa jalan kaki. Itu suatu perubahan lifestyle menurut saya yang harus terjadi kalau kita ingin menjadi negara yang berdaulat energi, Mas. Tidak cuma negaranya yang berusaha agar teknologinya mencapai supply security, cuman masyarakatnya juga harus ikut berusaha berubah lifestyle-nya menjadi sehingga lebih energi efisien. Oke, terima kasih Mas Arifian. Selanjutnya Mas Gali, monggo silakan Mas. Galakkan riset energi terbarukan nasional yang melibatkan universitas, praktisi, dan industri. Terima kasih. Sudah? Singkat, padat, jelas? Ya,
Oke. Dan saya pikir juga melengkapi ya. Oke, Pak Ihsan, monggo Pak, silakan. Ya, makasih Mas, makasih teman-teman semua. Mungkin konklusi dari saya itu sebenarnya Indonesia itu adalah negara yang sangat beruntung, yang membuat negara-negara lain itu sebenarnya cukup cemburu karena dari sisi matahari untuk bioenergi kita cukup banyak dan juga untuk tenaga surya. Untuk dari sisi angin, kita memang punya keterbatasan di daerah barat sekitar 3 meter per detik, namun di daerah timur, NTT dan sebagainya itu bisa sampai 9 meter per detik, jadi cukup potensial. Dari sisi yang lain, baik dari sisi hidro, kita punya sungai yang cukup besar dan punya power yang cukup tinggi untuk dimanfaatkan. Namun harapan saya sebenarnya seperti Mas Galih tadi, supaya Indonesia itu memiliki teknologi sendiri, di mana sekarang hidro sudah mulai kita memiliki banyak teknologi yang diciptakan sendiri oleh bangsa kita. Kalau dari sisi tenaga surya, kita memang belum dari chip ke wafer, tapi dari wafer sampai panel kita udah buat di Indonesia. Dari sisi bioenergi, karena ini teknologi mechanical, itu memang masih lambat pergerakannya di Indonesia, kebanyakan masih impor. Nah, hal-hal ini sebenarnya juga harus didorong oleh pemerintah, di mana apabila teknologi lokal itu dapat maju, kita juga harus bangga menggunakan teknologi sendiri, tentu dengan verifikasi teknis, misalnya dari BPPT, yang menyatakan bahwa teknologi tersebut layak untuk dipasarkan. Namun juga harus ada insentif baik dari sisi fiskal, subsidi, dan sebagainya yang bisa dimanfaatkan oleh pengguna energi terbarukan tersebut, terutama yang memiliki TKDN tinggi atau yang produksi lokal. Terima kasih, Mas. Baik, apa yang disampaikan oleh Mas Arifian, Mas Galih, dan Pak Ihsan barusan meringankan tugas saya. Jadi saya tidak perlu menyimpulkan apa-apa. Terima kasih banyak. Ya, mungkin sebagai penutup, karena tadi sudah disimpulkan juga, sudah diberikan masukan-masukan juga. Sebagai penutup, saya mau menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sangat tinggi kepada Mas Arifian, Mas Galih, dan Pak Ihsan yang sudah berkenan meluangkan waktu berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, sharing, juga para pemirsa yang sudah menyimak baik secara langsung ataupun nanti via rekamannya. Juga terima kasih kepada administrator Mbak Tunggadewi yang secara teknis sejak awal tadi membantu. Intinya energi terbarukan ini menjadi isu bersama, tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja dan satu cara saja. Jadi ini isu kolektif, kita tangani secara kolektif. Sampai bertemu di simposium PPI Dunia kawasan Amerika Eropa di Hannover periode 2018 nanti. Sekali lagi terima kasih semuanya. Saya pribadi mohon maaf seandainya selama memfasilitasi diskusi ini ada banyak kekurangan. Mungkin begitu, kita tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman ya.